Assalamualaikum. Salam. Lagi ngapa Mas? Nah ini kita mau lagi nyangkre bikin kaskara. Oh, kaskara. Jadi kaskara itu dari buah Kulitnya? kopi, bukan kulit. Ya ini buahnya. Oh, buahnya. Jadi kan diambil bijinya buat kopi, terus karena kulitnya sudah dijemur, buahnya sudah dijemur, itu secara natural itu. Nah ini sisa ininya, nah kita proses secara tradisional, kita tumbuk gitu ya. Jadi dapat kulit keringnya ini benar-benar masih natural. Oh gitu. Nah ini baru kita lagi mau sangrai ini. Oh, sangrai. Kalau dari rasa kopinya, rasa buahnya, kalau dari kaskara ini dia lebih ke manis ya. Oh, jadi ini manis. Iya, Ah. itu. Oh, Dan yang dipilih biasanya kulit dari kopi robusta. kopi robusta. Oke. Gitu. Kalau dimakan buahnya aja kan manis. Jadi ini seperti teh gitu ya, mau jadinya ya, Pak? Apa? Ya, gimana? jadinya nanti seperti teh gitu. Tapi warna ininya mirip seperti kopi. Ini kaskara. Kaskara. Kalau di penyangreannya juga tidak selama biji kopi. Nah, selama biji kopi ya. Ini paling sekitar 10 menitan lah itu dengan posisi api. Oh, gede jadi ya. sebenarnya kopi itu nggak hanya biji kopi saja ya yang bisa disangrai ya? Oh iya, justru kandungan kandungan gula, terus kandungan. Nah ini kaskara itu menarik karena dia punya namanya manfaat untuk antioksidan gitu. Nah ciri antioksidan itu ya karena di kopi itu dia buahnya merah. Ya. Merah itu kan identik hitam ya gitu. Jadi kalau kalau buah-buahan yang dia matangnya itu merah kehitaman ya, itu menunjukkan bahwa dia mengandung kadar antioksidan tinggi. Nah ini cocok nih buat mencegah kanker, menguatkan daya tahan tubuh. Nah itu ada manfaat tersendiri ternyata di buahnya. Gitu. Kalau dengan PSBB sekarang, corona itu bisa juga konsumsi itu untuk daya tahan tubuh. Ya, Kaskara. justru bagus. Oh gitu. Justru kita di saat pandemi ini banyak permintaan kaskara. Itu. Ada satu lagi kawah daun. Itu. Cuma kawah daun prosesnya beda lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Itu dari daun kopinya. Oh, daun kopi juga bisa diproses juga ya? Nah, ini cocok buat istilahnya orang-orang yang tidak harus mengkonsumsi kopi lebih banyak ya gitu. Jadi memilihnya ke kaskara atau ke yang tadi dari kawah daun itu dari teh. Disebutnya mirip teh gitu. Tapi warnanya sama dengan kopi nanti. Oke. Nah, ini kita tutup ya. Nanti kita tunggu sampai kurang lebih sekitar 15 menitan gitu. Oke, kita tunggu sampai 15 menit lagi ya. Nah, ternyata tidak hanya biji kopi, guys. Itu bekas bijinya itu ternyata bisa dibuat teh. Sebenarnya buat teh. Nih, jadi bentuk kayak teh aja, teh kaskara. Oke, guys. Kita tunggu Harganya lumayan kok. 15 menit lagi. Per kilonya itu kita jual sampai 200.000. Oh, serius, Mas? Serius. Ampun, Bos. Itu. Harganya 200.000 per Itu. kilonya, guys. Nggak kalah dengan kopinya. Nah, lu kan Gitu. ternyata kaskara ini Kalau kopinya harganya lebih dahsyat dari kopi, harganya paling guys. 120 sampai 180-an. Kaskaranya jauh lebih mahal. Tuh, kaskara nih, guys.
Oke, kita tunggu 15 menit lagi guys ya. Dimana hasilnya bentuknya seperti apa sekarang ini. See you. Ini udah 15 menit. Ini udah ngebul, aromanya udah kecium ya, wanginya. Mas, nggak panas tuh mas? Hah? Nggak panas? Oh ini enggak, tuh hangat. Kalau Oh, atasnya, karena ini kan dibuat dari gerabah. Justru keunggulan dari gerabah itu dia konduktor juga isolator, gitu. Aduh guys, kita banyak belajar guys. Ini selain kulik kopi, belajar. Guys, lihat guys. Ini jadi fungsi. Tuh, udah lihat guys. Dan tangannya guys udah kebal guys. Justru fungsi dari apa namanya, dari gerabah ini yang dia bikin tidak bikin gosong ya, itu Nggak gosong. itu apalagi memang kita desain alatnya ini adalah menggunakan alat-alat yang non metal, artinya tidak mengandung unsur logam, sehingga untuk makanan atau minuman yang dihasilkan nanti tidak terkontaminasi oleh karbon dari logamnya. Itu yang bikin pahit. Pemicu salah satunya pahit itu ya salah satunya dari karbon logamnya. Karbon logam itu ya. Ya, karena tidak menggunakan media cair atau minyak. Oke. Ini kan langsung ya. Iya, Gitu. iya. Kebayang kalau ini besi, ini dipegang gini kita udah Berarti bakar. kepanasan ya. Iya. Nah ini aku turunin, Oh ini udah matang mas ya. udah matang, itu tinggal kita blower. Iya kan. Udah matang guys. Wadahnya pun kita memberdayakan hasil kerajinan dari orang-orang tua kita, sehingga beliau masih bisa berpenghasilan nih Oh iya. di hari-hari tuanya. Ini kan biasanya buat nyaring ikan ya mas. Nah ini kalau Zaman kita. zaman saya kecil itu, nah ini Tinggal kalau dimatiin. udah matang biasanya kita cek ya. Ini udah remuk ya, Iya. itu kan, itu udah matang. Ini api tinggal kita matikan. Oke, mati. Itu nanti kita tunggu suhunya agak turun sedikit ya, itu kurang lebih sekitar 5 menitan. Wah, aku kira nunggu 15 menit lagi mas. Nah, ya, 5 menit cukup lah. Oke, Supaya 5 menit. dia juga panasnya turunnya juga pelan-pelan, gitu, sehingga nanti hasil makanan yang kita konsumsi juga kalau kita melakukannya dengan dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dengan lembut ya, nanti hasilnya pun akan kita bisa nikmatin dengan baik. Oke. Oke. Oke guys, kita tunggu Ya, 5 menit ini lagi udah guys. 5 menit ya, Mhm. itu. Nah, tinggal aku matiin. Ini dipegang nggak panas, tuh. Iya kan? Waduh, ini debus guys. Ini penjual Karena ini kopi. kan bukan logam. Oh iya. Logamnya cuma ada di dalamnya aja. Oke guys Oh, tuh. ini gerabahnya pun aku ambil juga Nah. nggak panas. Jadi ini bukan debus ya. Kan? Memang karena bahannya Gitu. yang tidak. Nah, tinggal kita keluarin. Oh ini apa namanya nih? Ini blower. Blower. Nah, ini modifikasinya dari Ini mengeluarkan panas ini guys. ya orang. Kalau dulu ini kan dipakai buat masak nasi ya. Oh iya benar, buat masak nasi. Rendang. Itu buat kukus nasi. Sekarang udah nggak dipakai, nah, kan kasihan, kita fungsikan kembali. Iya. Nah, untuk blower. Nah, jadi menurunkan suhu. Enggak, blower ini tidak ini ya. Kalau di kayak kerupuk kita kan kena angin biasanya langsung pulan. Ini nggak jadi pulan nanti ini. Oh enggak, karena kan ini kan kita cuma aja dikeluarin bawah panasnya. Panas guys. Itu kesaring ke bawah. Oh. Itu. Nah, materialnya ini nanti tetap masih kering maksudnya.
gitu. Nah, ini paling di blower ya sekitar 5 menitan lah gitu. Kalau kelamaan ya nanti bisa melempem. Oh iya, oke. Gitu. Ini kan keluar ya. Panas guys nih guys. Mengeluarkan hawa panas. Jadi dari sini nih, ini kan panas nih guys. Jadi bisa diserap pakai blower ini. Nah, fungsinya blower ini untuk biar apa mas? Fungsinya blower ini? Untuk menurunkan suhu. Oh, untuk menurunkan suhu. Fungsinya supaya tidak terjadi penggosongan di sini Oke. di makanannya gitu. Gitu. Jadi benar-benar dalam situasi kering kayak gini aja kalau dimakan Udah manis. bisa langsung dimakan guys. Bisa manis. Manis katanya. Coba satu. Nah, coba satu guys ya. Bener guys. Ini namanya Cascara. Iya. Kalau pengen tahu manfaat tadi udah disebutin sih. Kalau pengen lebih yakin lagi itu yang meneliti itu yang saya baca kemarin itu dari UNED Jember. Dia pernah meneliti Cascara ini, kandungan Cascara ini apa, khasiatnya apa, itu bisa di googling tuh. Dosen UNED yang pernah yang saya pernah lihat baca di internet. Oke guys, kita nunggu prosesnya ini udah selesai. Nanti kita tunggu lagi 5 menit. Tadi 15 menit, 5 menit. Udah 10 menit guys. Nah, oke guys, ini udah selesai. Barusan itu udah selesai di blower. Kita lihat dalamnya ada apa ini guys. Oh, ternyata dia menurunkan. Ini apa ini mas? Itu remah-remahnya ya. Oh, remah-remah. Yang gosong-gosong atau gimana ya? Yang ada sebagian ada gosongnya apa udah. Oh, ternyata blower ini akan menurunkan remah-remah guys. Kalau bahasanya sini remah-remah. Apalah bubuk-bubuk ya, bubuk-bubuk yang ada di. Nah, ini yang hasil blower tadi guys. Nanti kita akan lihat proses untuk penggilingannya menuju konsumsi guys. Nanti kita lihat. Kalau yang ini bisa konsumsi kan ya mas? Kalau mau sih nggak apa-apa sih guys konsumsi. Tapi sebenarnya buat pupuk bagus ya. Bagus. Nah mungkin kalau guys mau konsumsi nggak apa-apa. Membuat pupuk ini lebih bagus nih kalau buat pupuk. Oke guys, nanti kita lihat prosesnya, bagaimana proses Cascara ini setelah ini kan proses udah dari awal ya, tinggal nunggu proses penyeduhannya guys. Udah nggak sabar ini kita mau nyoba Cascara guys. Oke guys, ini proses itu guys. Oh, untuk takaran terserah lah ya kalau ini ya, karena nggak ada ukuran untuk berapa ya guys. Sesuai dengan kekuatan tangan. Kita lihat ya bawahnya. Halus guys, tuh guys, tuh. Oke, lihat ini mas, hasilnya mas. Oke, oh ini hasilnya guys. Nah ini kayak teh beneran guys, kayak teh ini, kayak teh. Oh, kayaknya saya perlu nampang juga deh mas. Nanti saya akan bantu untuk giling. Sepertinya saya perlu nyoba nih mas, biar muka saya masuk ke HP mas. Ayo guys, ini biar muka saya masuk guys. Ini dari tadi gak masuk guys, masuk dikit. Nah ini proses Cascara ya. Ini prosesnya aneh guys, beda dengan kopi. Kalau kopi langsung kegiling mas ya. Yeah. Kalau Cascara ini ditekan pakai ini guys, pakai ini sendok. Oke mas, Ya, udah nggak sabar pengen nyoba nih mas.
udah siap mas. Nah, ini kita udah siap nih. Kita saya seduh baru kaskara. keluar. Takaran cukup 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Oh ini cara untuk Ya. menyeduh kaskara ya? Kaskara. Gitu. Biasanya kalau takaran Indonesia tambahin sedikit. Nah, Oh, iya. Saya mantap kita timbangannya. Oke. Ngomong-ngomong, ini emang harus pakai saringan dari bambu. Ini kita saringannya saringan bambu. Itu. Jadi kita menggunakan teknik tradisional Indonesia namanya Indonesian Bamboo Drip. Oh Indonesia bambu drip guys. Ya, itu dari bambu, standingnya pakai batok ya. Oh, ini batok ketemu batok. Iya, Nah. gitu. Jadi kita Gelasnya memang harus batok atau gimana? ya nggak harus Oke. gitu. Oh ini Tapi khusus kalau- untuk di Patani Cafe ya? Khusus di sini kita menggunakan teknik seperti ini. Cara minumnya kan kita natural ya. Ya. Gitu. Nah, ini udah menetes. Menetes Jadi guys. dia menyaring dengan sistem drip. Drip itu menetes. Menetes. Bentar. Ya. Apa drip tadi? Drip Menetes. itu menetes. Tuh. guys. Tambah lagi. Kaskara guys ini guys. Tuh. Ini kulit kopi nih guys. Kalau kulit kopi murah, ini kaskara nih guys, mahal nih, 200.000. Sampai 200.000 mas? Iya, sekilo. Sekilo guys. Ini ngomong-ngomong ceritanya kok bisa pakai gini nih, gimana ceritanya mas? Oh, ini kan kita menggunakan teknik lama ya. Yang bambu itu kan sudah dikenal, sudah menjadi budaya dari tradisi nenek moyang kita sampai sekarang pun masih ada ya, itu yang meneruskan itu. Nah, yang menarik bahkan justru di negara maju, Jepang, Cina, walaupun mereka maju, tapi penggunaan bambunya jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Gitu. Padahal negara kita juga kaya akan bambu. Jadi semangatnya itu mas ya? Nah, itu pasti kan ada pertanyaan kenapa gitu kan. Kok negara udah maju kok mestinya pakai plastik gitu kan. Malah mereka rumah pun dibangun dari bambu. Gitu. Nah, kita yang menurut mereka disebut gak maju malah pakainya plastik. Nah, kan kebalik. Gitu. Iya ya. Ilmu yang tertukar, apa alam yang tertukar ya? Ya, kalau bicara bambu ya tentunya punya banyak manfaat dari fungsi bambu sendiri. Iya. Selain dia apa namanya ini bambu ini anti apa ya, anti bakteri ya, disebutnya antiseptik tinggi itu. Makanya kalau orang dulu kok pakai nasi pakainya bambu, buat wadah pakainya bambu, itu bakteri itu nggak mau mendekat ke bambu. Itu bakteri apa ada hubungannya dengan basi gitu mas? Itu iya salah satunya. Oh. Iya kan? Itu. Terus yang kedua, si bambu ini dia bisa apa namanya menstabilkan kelembapan itu. Jadi kalau pada saat kering dia masih bisa menyimpan air sehingga bisa menjaga suhu lebih stabil. Pada saat kebasahan si bambu ini bisa menyerap airnya ke bambu ini. Nah, kalau di drip seperti ini salah satunya adalah bambu ini ya bisa menyerap yang disebutnya radikal bebas. Jadi zat-zat yang jelek itu diserap sama si bambunya sehingga kita dapat nih Nah itu guys. minuman yang benar-benar sudah apa namanya hasil bagusnya. Tuh guys, enaknya ngopi di Patani Cafe itu guys. Kita ngomongin Kaskara sampai kesehatan guys yang dibahas. Ini guys, saya udah nggak sabar nih mas, pengen nyobainnya nih. Saya pegang. Loh mas kok dibuat dua mas? Nah, ini Itu- kan ini kita gimana bisa seduh sampai 2 kali. Oh gitu. Itu. Jadi
Masnya yang mana nih? Saya Itu, yang ini apa masnya yang situ? Ini buat masnya. Oh iya 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 iya. Iya. Nah, Ini enak guys. gitu. Enaknya tamu gitu guys. Kalau tuan rumah itu pakai sisa-sisa guys. Nah, enggak, maksudnya itu tadi bahwa meskipun ini udah dipakai guys, ternyata itu masih bisa dipakai ulang. Kalau orang Jawa bilangnya apa tuh mas? Jok apa gitu? Ah, di jok, Oh di jok gitu guys. Ini namanya Kaskara jok guys. Ini bisa dimasuk ke menu Patani Cafe nanti nih mas. Coffee jok atau Kaskara jok ya. Sekali minum kopi itu masih bisa kita nikmatin, tinggal minta air lagi, air panas, seduh lagi, Tuh guys. itu masih bisa. Oh ya oke. Jadi gak sabaran guys. Bentar guys. Saya pengen ngambil yang enak-enak guys. Namanya kan. Hai guys, barusan kita udah ngobrol kan. Ini pakai gula nggak apa-apa kan mas? Nggak apa-apa, bagus pakai gula. Nggak pakai gula, cobain, manis ya. Guys, saya nyoba yang nggak pakai gula nih guys. Manis. Ini namanya Kaskara. Enak kayak teh mas. Ya. Kayak teh, ada wangi-wanginya. Kalau yang ini apa? Robusta apa Arabica mas? Robusta. Oh Robusta. Ya. Ini Kaskara Robusta guys. Wanginya dapat guys. Kesatnya Dapat, ada ya, kesatnya dikit ya. dikit, nggak terlalu ini. Kesat ini berpengaruh dengan pengaruh dari alat roasting atau gimana mas? Kalau ini kan karena buah ya, buah itu kan banyak getahnya gitu kan. Sama dengan halnya daun gitu kan. Pasti ada rasa, masih ada tinggalan kesat-kesat getah. Tapi getahnya nggak terlalu berasa ini. Saya coba pakai gula guys. Meskipun nggak pakai gula, ini udah bagus nih guys. Nggak pakai gula ini udah bagus. Nah enaknya ngopi di Patani itu, Patani Cafe itu dapat ilmu, dapat wedangan, oh wedang guys, wedangan, oh dapat dua-duanya guys. Itu enaknya di Patani Cafe nih guys. Bapaknya lagi keluar guys, kita ngobrol sendiri ya dulu guys. Nah nanti guys, ini Patani Cafe ini kan misinya juga mau menyebarkan ilmu-ilmu baru guys, ilmu-ilmu baru, berbagi pengalaman. Ini nanti kita akan dibuat yang namanya Patani Official. Jadi guys itu tidak hanya ngopi nanti, satu misal karena ini social distancing yang PSBB lah apa ya kan. Jadi untuk mengetahui Patani Cafe itu bisa bisa lewat dari Patani Official mas ya. Ya. Nah nanti kita bisa lihat di Patani Official guys. Patani Coffee Official. Patani Cafe Official. Nanti di situ akan membahas soal roastingan ya mas, soal proses, soal kopi gimana lah, macam-macam kopi ya kan. Ternyata guys yang aku bilang tadi, daun kopi, bekas biji kopi, kulitnya itu jadi guys. Jadi minuman juga guys. Inilah yang nambah ilmu baru nih guys. Belum lagi nanti kita ngomong sejarahnya kopi, panjang nih urusan. Makin enak guys. Nah gulanya, kalau gulanya ini harus gula aren apa gula putih mas? Gula aren bagusnya. Lebih bagus pakai gula aren guys. Iya. Saya itu pakai gula aren nih karena yang di sini nih adanya gula aren. Janganlah, kalau minum gula itu nanti impor lagi kita. Nah ini kok gula aren ini asli produk Indonesia guys. Gak ada yang impor kan kalau gula aren. Udah asli guys, udah asli gula merah ini. Oke guys, begini saja dari proses dari awal Kaskara terbentuk guys. Mulai dari awal, habis itu roasting, penggilingan, akhirnya kita sampai bisa minum guys. Wow. Nanti kita akan lihat di Patani Official, Patani Cafe Official, bagaimana perjalanan selanjutnya. Karena kita udah nggak boleh berdekatan lagi guys. PSBB lah, social distancing lah, banyak lah, banyak lah guys. Oke guys, tetap semangat, jaga kesehatan, terus berkeringat guys. Kopi. Kaskara.